Selamat datang di channel Gan Ajar. Simulator mesin bubut tipe 1K62 ini memiliki beberapa handle atau tuas yang bisa digunakan pada saat proses pembubutan. Apa fungsi dan bagaimana cara menggunakannya? Ada dua tuas untuk mengatur kecepatan putar spindle. Tuas yang memiliki handle panjang digunakan untuk memilih range atau interval kecepatan spindle yang bisa digunakan. Di bagian belakang dari tuas ini bisa dilihat ada sebuah tabel range dari kecepatan spindle. Kolom yang pertama kecepatan putar spindle mulai dari 630 rpm hingga 2000 rpm. Pada kolom sebelahnya kecepatan terendah yang bisa dipilih untuk range ini adalah 12,5 rpm dan kecepatan tertinggi adalah 40 rpm. Ketika tuas yang panjang ini diklik, maka pada bagian tuas yang sebelah kiri dapat dilihat ada perubahan besaran dari kecepatan putar spindle. Untuk memilih besaran kecepatan putar spindle yang digunakan, klik pada handle yang di sebelah kiri. Apabila dikehendaki putaran yang berbeda, maka klik pada handle yang sebelah kanan. Maka di sini intervalnya putaran spindle berubah. Pilihan dari putaran spindlenya akan ditunjukkan menurut garis yang ada di bagian handle spindle ini. Di antara kedua handle untuk mengatur putaran spindle terdapat dua switch. Switch yang sebelah kiri ini adalah switch yang digunakan untuk memilih kisar ulir. Kisar ulir yang tersedia adalah kisar standar dan kisar kasar. Sedangkan switch yang di sebelah kanannya ini adalah switch yang digunakan untuk memilih jenis ulir kanan atau ulir kiri. Tabel C ini adalah pilihan untuk kisar standar jenis ulir kiri dan juga kisar kasar untuk jenis ulir kanan. Sementara untuk tabel E pilihan untuk kisar standar jenis ulir kanan dan juga kisar kasar jenis ulir kiri. Untuk pembubutan selain ulir, maka dipilih pada tabel D. Selanjutnya kita bergeser ke bawah. Untuk handle yang sebelah kiri, ini adalah handle yang digunakan untuk mengubah atau memindah gearbox pemakanan. Ada dua jenis, handle untuk pemakanan selain pembubutan ulir. Sedangkan fungsi lain dari handle ini adalah untuk memilih pemakanan pembubutan ulir. Pada pembubutan ulir ada dua tipe ulir yang bisa di-set menggunakan tuas ini, yaitu ulir jenis metris dan ulir jenis Whitworth atau inci. Di sebelah kanannya ini adalah feed selector, tuas yang digunakan untuk memilih atau mengatur besar pemakanan. Selain itu, feed selector ini juga bisa digunakan untuk mengatur kisar ulir. Bisa dilihat pada bagian bodi dari feed selector ini terdapat tabel yang berisi besaran untuk pemakanan arah memanjang maupun pada tabel kisar ulir bisa dilihat ada kisar ulir kasar dan kisar ulir standar. Cara menggunakannya, klik kanan ini untuk membuka feed selectornya. Ketika feed selector dalam keadaan terbuka, maka kita bisa mengubah contoh seperti besaran pemakanan arah memanjang. Kita pilih sesuai dengan yang dibutuhkan. Setelah terpilih, maka lakukan klik kanan lagi untuk mengunci atau memilih besaran pemakanan tersebut. Begitu juga pada saat proses pembubutan ulir, maka setting dari kisarnya kita lakukan pada feed selector ini. Klik kanan pada bagian feed selector, maka feed selectornya akan terbuka. Selanjutnya kita pilih kisar yang mau digunakan. Setelah terpilih kisarnya, klik kanan, maka kisar tersebut sudah tersetting pada mesin.
Handle berikutnya adalah handle untuk memutar spindle, baik itu searah jarum jam maupun yang berlawanan. Pada mesin bubut tipe 1K62 ini memiliki dua handle untuk memutar spindle. Ada yang handle di dekatnya kepala tetap dan satu lagi handle yang ada di eretan. Kedua handle ini memiliki fungsi yang sama. Kita berpindah ke handle yang ada di bagian eretan. Saya mulai dari handle yang paling atas. Ini adalah handle yang digunakan untuk memutar tool post. Jadi di bagian tool post ini bisa kita pasang 4 jenis pahat sekaligus. Ketika satu pahat dibutuhkan, maka kita bisa memindah menggunakan handle dari tool post ini. Bisa dibilang handle ini berfungsi untuk mengatur kedudukan dari pahat. Handle berikutnya adalah handle yang ada di eretan melintang. Handle ini digunakan untuk menggerakkan eretan melintang arah maju dan mundur atau ke depan dan ke belakang. Apabila handle ini diputar searah jarum jam, maka eretan melintang akan bergerak maju, dan sebaliknya jika handle putar ini diputar berlawanan arah jarum jam, maka gerakan eretan melintangnya adalah mundur. Lalu di bagian bawahnya ini ada sebuah switch yang digunakan untuk mengunci ataupun membuka kunci dari rak gear ini. Rak gear ini berfungsi untuk mengubah gerak putar menjadi gerak lurus pada konteks untuk penggunaannya di mesin bubut. Maksudnya di sini ketika handle putar yang di bawahnya ini yang digunakan untuk menggerakkan eretan dalam arah memanjang, ketika handle putar eretan memanjang ini diputar, maka rak gear ini berfungsi untuk mengubah gerak putar tersebut menjadi gerak lurus. Fungsi dari switch ini adalah untuk mengunci gerakan dari eretan memanjang, baik pada saat gerakan otomatis maupun gerakan manual. Selanjutnya adalah handle yang di bawahnya switch tadi, adalah handle untuk menggerakkan eretan memanjang. Kemudian handle untuk menggerakkan eretan atas. Handle ini bisa diputar searah jarum jam, sehingga nanti eretan atas akan bergerak maju atau bergerak ke kiri. Sedangkan untuk gerakan hand wheel diputar ke arah kiri, maka eretan atas akan bergerak mundur atau bergerak ke kanan. Lalu di bawahnya ini adalah handle yang digunakan untuk poros transportir ulir. Jadi pada saat proses pembuatan ulir, maka handle ini harus digeser ke bawah atau didorong ke bawah. Kemudian di sebelahnya handle transportir ulir itu adalah handle yang digunakan untuk memilih antara gerakan pemakanan otomatis, baik itu gerakan cepat, accelerate, maupun gerakan working fit atau gerak pemakanan. Cara memilihnya adalah dengan cara menekan tombol yang berwarna merah. Apabila tombolnya ditekan, maka gerakannya adalah gerakan eretan secara cepat atau accelerate. Sedangkan sebaliknya, apabila tombolnya dilepas, maka gerakan eretannya adalah gerak pemakanan. Tuas ini juga mengatur gerakan pemakanan arah ke depan, ke belakang, dan juga gerakan eretan ke arah kanan dan ke arah kiri. Selanjutnya kita ke bagian kepala lepas. Di bagian kepala lepas ini ada sebuah handle untuk mendorong dan menarik poros yang ada di dalam kepala lepas. Gerakannya ini bisa dikunci, tetapi pada simulator ini penguncinya tidak berfungsi. Selanjutnya yang terakhir adalah handle untuk mengunci gerakan kepala lepas. Ketika dalam posisi mengunci, maka kepala lepas tidak bisa digeser. Secara umum, handle-handle mesin bubut memiliki banyak kesamaan. Silahkan pelajari untuk jenis-jenis handle pada tipe mesin bubut yang lain. Ya, demikian penjelasan mengenai handle-handle atau tuas yang ada di bagian mesin bubut, khususnya tipe 1K62. Tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Silahkan share videonya. Semoga bermanfaat.